Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Chartiana Goma dengan NIM 25110845. Di sini saya akan menjelaskan coding dari CSS saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian riset CSS dasar, yaitu bagian ini. Fungsinya untuk menghapus jarak bawaan browser. Semua elemen dimulai dari ukuran yang sama, dan box sizing atau border box itu untuk membuat ukuran elemen lebih mudah diatur. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang bagian ini. Itu fungsinya untuk saat mengklik menu navigasi, halaman akan bergerak halus dan tidak langsung lompat. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang body font, tentang bagian ini. Fungsinya untuk pertama mengatur font utama menjadi Poppins, terus memberi background gradasi ungu dan biru. Setelah itu warna teksnya putih, tinggi halaman minimal memenuhi layar, dan jarak antar baris teks lebih nyaman dibaca. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian navbar atau menu navigasi. Itu digunakan untuk membuat bagian ini di menu dibuat sejajar horizontal menggunakan flexbox. Ini bagian ini untuk sebagai logo di kiri dan menu di bagian kanan. Setelah itu bagian position di bagian ini. Bagian ini fungsinya untuk navbar tetap berada di atas saat halaman di scroll. Setelah itu di bagian backdrop di bagian backdrop filter ini fungsinya untuk membuat efek kaca blur modern. Itu makanya kita memakai ini blur. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang logo website. Logo website saya memakai font weight 700 untuk mengatur ukuran dan ketebalan tulisan logo. Setelah itu bagian backgroundnya linear gradation untuk membuat teks logo memiliki warna gradasi. Setelah itu untuk menu navigasinya itu untuk ditampilkan horizontal dengan jarak antar menu. Terus efek hover menu itu untuk membuat garis animasi dibuat di bawah menu saat disentuh kursor. Terus warna menu berubah menjadi emas saat diarahkan mouse. Terus hero session di bagian sini itu bagian utama website dibuat di tengah dengan jarak luas. Setelah itu di bagian foto profil itu digunakan supaya untuk membuat warna profilnya menjadi lebih bagus, atau supaya membuat foto profil saya nanti dibuat dengan ukuran lingkaran. Setelah itu bagian tombol, bagian BTN group ini untuk mengatur bentuk tombol menjadi modern dan bulat. Setelah itu di bagian cards ini untuk membuat otomatis card bisa turun otomatis ke bawah jika layar menjadi kecil. Setelah itu di bagian about section di bagian sini itu untuk mengisi bagian tentang saya untuk dibuat menjadi rata tengah. Terus kontak from kontak dibuat transparan dan modern untuk mengatur kompilan kolom input dan pesan. Nah, setelah itu bagian animasi. Nah, ini fungsinya untuk memunculkan elemen dari bawah ke atas secara halus.
Setelah itu responsive design untuk mengatur tampilan agar cocok di tablet dan HP. Contohnya, level menjadi vertikal, ukuran tulisan mengecil, cut menjadi satu kolom. Dan terakhir untuk footer. Footer ini untuk bagian copyright berada di tengah bawah halaman. Di sini saya akan menjelaskan coding tentang about HTML, yaitu tentang penjelasannya tentang saya, Maria Chartiana Goma. Coding di atas digunakan membuat halaman website about atau tentang saya yang berisi profil pribadi, skill, informasi pendidikan, target, dan kutipan motivasi. Website dibuat menggunakan HTML untuk struktur halaman dan CSS untuk desain tampilannya. Pertama, struktur dasar HTML yang bagian ini. Ini untuk menentukan bahwa dokumen menggunakan HTML dan menandakan bahasa utama website adalah bahasa Indonesia. Setelah itu bagian head. Bagian head ini untuk berisi informasi penting tentang website. Terus bagian cursor. Bagian ini. Itu fungsinya untuk mengatur encoding karakter menjadi UTF-8 agar simbol, huruf, dan emoji tampil dengan benar. Setelah itu responsive viewport. Yang bagian sini. Itu agar tampilan websitenya menjadi responsif dan menyesuaikan ukuran layar HP maupun laptop. Terus meta description bagian ini. Itu untuk memberikan deskripsi website untuk mesin pencari seperti Google. Terus title website saya yaitu judul halaman yang muncul di tab browser nanti. Setelah ini saya akan menjelaskan coding saya ini menghubungkan dengan file CSS. Itu untuk bagian ini. Jadi halaman HTML ini dengan file CSS dihubungkan menjadi eksternal. Setelah itu import font Google bagian ini. Fungsinya untuk menggunakan font Pompis dari Google Fonts agar tampilan lebih modern. Sekarang saya akan menjelaskan bagian body. Bagian body ini berisi seluruh isi halaman website. Terus navbar, menu navigasi, itu membuat menu navigasi di bagian atas website. Terus menampilkan logo atau nama website dan berisi menu navigasi. Untuk bagian link navigasinya untuk menghubungkan ke halaman website. Kelas aktif itu untuk menandakan halaman yang sedang dibuka. Setelah itu section about hero. Bagian utama profil diri. Terus container about itu sebagai pembungkus isi section about agar rapi. Terus di sini saya kasih masuk foto profil. Itu untuk menampilkan gambar profil pengguna saya. Setelah itu konten profil itu berisi judul, deskripsi, dan statistik diri. Setelah itu tentang ini di bagian heading satu ini ada tulis tentang itu tulis span kelas highlight saya dan span heading 1 itu digunakan untuk memberi warna khusus pada kata saya di highlight. Setelah itu di pekerjaan itu untuk menampilkan label profesi saya atau keahlian saya. Di sini saya memasukkan paragraf deskripsi untuk menampilkan penjelasan tentang diri saya dan passion di bidang web development di bagian sini. Ini di sini saya memasukkan
teks deskripsi, paragraf deskripsi maksudnya. Setelah itu di bagian statistik, di situ menampilkan data pencapaian ini. Contohnya project saya selesai, pengalaman atau komitmen saya, pencapaian saya selama jadi mahasiswa. Setelah itu section skill. Di bagian sini itu untuk menampilkan kemampuan atau keahlian saya sebagai pengguna. Di sini keahlian saya yaitu teknologi yang saya kuasai. Terus di bagian skill card itu untuk kotak khusus untuk setiap skill. Terus isi skill menampilkan icon skill, nama skill dan teknologi yang dikuasai. Terus di bagian skill bar itu untuk menampilkan progres kemampuan dalam bentuk bar, yang contohnya frontend 85%, terus backend 70%, dan atau UI atau UX 75%. Terus di bagian section class, di bagian sini itu untuk menampilkan informasi tambahan tentang pendidikan saya, target dan visi saya. Di bagian sini, di bagian info card ini itu untuk memberikan kotak informasi dengan efek modern. Setelah itu isinya pendidikan, skill and tools atau target saya 2026 nanti, dan visi misi saya. Itu saya kasih masuk semua. Terus di bagian quote section itu saya kasih masuk kata-kata motivasi. Di website saya kasih masuk di data-data kata-kata motivasi untuk pribadi saya sendiri. Ini di sini saya kasih masuk kata-kata motivasi, yaitu kode adalah seni dan seni adalah tentang berkreasi tanpa batas. Itu saya kasih masuk quote-nya. Dan ini footer ini bagian paling bawah website yang berisi copyright. Bagian footer ini. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian kontak HTML. Di bagian ini coding saya menggunakan HTML dan JavaScript. Coding ini digunakan untuk membuat halaman kontak untuk menghubungi saya pada website portofolio. Halaman ini berfungsi agar pengunjung dapat melihat informasi kontak saya, menghubungi pemilik website melalui WhatsApp, mengirim pesan, mengakses media sosial. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian navbar. Di bagian navbar ini untuk membuat menu navigasi di bagian atas website. Logonya untuk menampilkan nama atau logo website. Terus menunya berisi link navigasi halaman. Terus link navigasinya menghubungkan antar halaman website. Kelas aktif menandakan halaman kontak sedang dibuka. Setelah itu section kontak hero itu untuk bagian halaman kontak. Terus kontak kontainer itu untuk membungkus seluruh isi kontak agar rapi, terus supaya isi tersusun horizontal. Terus kontak info ini untuk menampilkan informasi kontak pengguna, yaitu saya. Terus judul kontaknya yaitu digunakan untuk memberi efek warna gradasi. Terus deskripsi kontak memberikan penjelasan kepada pengunjung bahwa mereka bisa menghubungi pemilik website atau saya sendiri. Terus info list untuk menampilkan daftar kontak. Terus info item itu untuk yang berisikan email, WhatsApp dan lokasi saya. Terus tombol WhatsApp menampilkan tombol chat WhatsApp langsung. Membuka WhatsApp dengan pesan otomatis bagian ini. Bagian sini kalian bisa membuka WhatsApp saya dan mengirim pesan secara otomatis. Setelah itu membuka link di tab baru di form kontak untuk membuat form input pesan. Jadi kalian bisa menginput pesan apa saja untuk saya, untuk dikirim kepada saya.
Di bagian form HTML ini itu untuk tempat pengguna mengisi data-data mereka. Setelah mengisi data, mereka akan menginput form. Itu input sesuai data-data. Setelah itu kalian akan mendapat tombol submit untuk mengirim data form ke WhatsApp. Setelah itu di bagian sosial card itu card media sosial yang bisa diklik macam Instagram, WhatsApp, GitHub, Slack, dan link ke TLN ini. Lalu nanti kalau mau menghubungi saya bisa di Instagram, bisa di WhatsApp, bisa di GitHub, dan lain drill. Terus foldernya bagian bawah website. Nah, ini di bagian script itu untuk mengatur WhatsApp, fitur kirim pesan WhatsApp otomatis. Terus bagian nomor WhatsApp itu saya menyimpan nomor saya di bagian sini. Ini saya menyimpan nomor saya. Setelah itu event submit form itu untuk menjalankan fungsi saat tombol submit ditekan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang bagian indeks HTML. Di bagian coding ini di atas digunakan untuk membuat halaman utama atau homepage pada website portofolio pribadi saya. Halaman ini menampilkan navbar atau menu navigasi, foto profil, nama dan profesi saya, tombol navigasi, informasi skill, project dan hobi, dan footer. Website ini saya gunakan HTML. Struktur dasarnya yaitu doc.type HTML, HTML length ID untuk menentukan bahwa dokumen menggunakan HTML dan menandakan bahwa website adalah bahasa Indonesia. Terus bagian bagian ini berisi informasi dan pengaturan website. Setelah itu di bagian meta cursor itu untuk mengatur encoding karakter agar huruf dan simbol tampil dengan benar. Setelah itu di bagian viewport responsive itu agar tampilan website responsif dan menyesuaikan ukuran layar HP maupun laptop. Setelah itu saya membuat title website itu untuk menampilkan judul halaman pada tab browser. Setelah itu mengubahkan file ke CSS itu untuk menghubungkan HTML dengan file CSS. Terus di bagian Google Font itu menggunakan font Pimples agar tampilan website lebih mudah, modern dan rapi. Di bagian body berisi seluruh isi halaman website. Sini saya akan menampilkan hasil dari coding saya tadi. Nah, ini tampilan utamanya. Pertama di bagian home itu ada tentang about me, kontak, terus ada skill saya, ada project yang pernah saya buat, terus hobi, terus sudah. Di bagian sini kita bisa masuk. Nah, itu sudah, itu home. Terus di bagian about. Nah, di bagian about ini berisikan tentang saya. Ini terus keahlian saya. Terus informasi lengkap saya sebagai pendidikan mahasiswa semester 2, terus skill and tool saya, terus target 26, terus visi misi. Setelah itu ini saya buat kata motivasi tadi. Kode adalah seni dan seni adalah tentang berkreasi tanpa batas. Setelah itu di bagian kontak. Di bagian kontak ini ada email, ada WhatsApp, ada lokasi dan pesan. Bisa begini. Nah, ini nanti kalau kita open ini nanti bisa pintar. Nanti kalau kita buka begini dia akan muncul langsung ke WA. Jadi kalau kita buka ini
terus pencet ini, maka dia akan pergi ke open app. Setelah itu di sini ada media sosial yaitu Instagram. Di sini ada pencet, munculnya Instagram. Setelah itu WhatsApp, munculnya WhatsApp. Selalu link ID ini untuk link yang akan diupload, jadi isi email dulu, password, baru create and join. Setelah itu GitHub. Ini ada email, ada ini bisa begini ya, jadi semua punya saya ini lengkap. Sekian dari coding tampilan saya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari website saya ini. Terima kasih.